Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas inteligensi buatan kelas RB tentang forward chaining dan backward chaining dengan anggota kelompok. Yang pertama, Hildia Marita Syarafat dengan NIM 123140151. Yang kedua yaitu Nadia Safwa Yusuf dengan NIM 123140167. Dan yang terakhir adalah Firman Hagultom dengan NIM 123140171. Untuk bagian pertama, yaitu daftar aturan atau knowledge base. Jadi di pertama, kita memiliki daftar aturan yang berisi hubungan antara kondisi dan kesimpulan. Setiap aturan ini, ada 8 aturan ini, dia memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada if, atau kondisi atau gejala yang harus terpenuhi. Lalu ada then, yaitu berisi kesimpulan yang dihasilkan dari kondisi tersebut, dan terdapat priority atau menunjukkan tingkat kepentingan atau urutan penerapan aturan. Dan di sini juga ada ID-nya, ada R1 sampai R5. Maaf, 1 sampai R8. Jadi misalnya contohnya di sini pada R1 ini, jika kondisinya mesin mati total, maka akan cek kelistrikan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bagian fakta awal atau gejala yang diketahui. Nah, jadi dari fakta awal ini merupakan gejala-gejala yang diketahui, gejala-gejala awal dari mobil tersebut. Dalam contoh ini, fakta awalnya adalah mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Yang berikutnya yaitu proses atau masuk ke algoritma bagian forward chaining. Jadi di algoritma ini merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta awal dan mencari kesimpulan baru berdasarkan aturan yang cocok. Jadi dia dari start menuju ke tujuan goalnya seperti apa. Jadi program ini akan memeriksa setiap aturan yang kondisinya terpenuhi, kemudian menambahkan hasilnya ke kumpulan fakta baru. Setiap kali aturan diaktifkan, sistem akan menampilkan informasi. Misalnya, aktivitas R1, mesin mati total, maka akan cek kelistrikan, seperti itu. Proses ini akan terus berjalan hingga tidak ada aturan baru yang bisa diterapkan lagi. Di akhir proses, sistem menampilkan hasil forward chaining berupa daftar aturan. Seperti di sini, pertama, di sini ada salin fakta awal dulu agar tidak merubah data asli. Lalu daftar akan ada penyimpanan daftar aturan yang telah diaktifkan. Terus di sini akan diurutkan nih berdasarkan prioritasnya setelah itu. Apakah prioritasnya seperti di sini tadi ada prioritas 1 sampai prioritas 5. Terus berikutnya, jika terpenuhi maka tambah hasil ke then, hasil then ke fakta baru. Dan di sini akan dicetak hasilnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu proses backward chaining. Di backward chaining ini penalaran yang dimulai dari tujuan atau goals-nya tadi dan berusaha membuktikan apakah tujuan tersebut dapat dibuktikan dari fakta dan aturan yang ada. Misalnya contoh ini, tujuan goal-nya dibuktikan yaitu adalah ganti aki. Seperti itu. Jadi sistem ini akan mencari aturan nih yang menghasilkan ganti aki. Kemudian memeriksa apakah semua kondisi dalam aturan tersebut sudah ada di fakta. Jika belum, sistem akan mencoba membuktikan setiap kondisi itu satu persatu dengan cara rekursif atau menelusuri ke dalam. Jika semua kondisi terbukti benar, maka kesimpulan ganti aki ini akan ditambahkan ke fakta. Sebaliknya, jika tidak ada aturan yang bisa membuktikan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa tujuan tidak dapat dibuktikan. Nah, pada seperti ini, lihat pertama, jika goalnya sudah ada di fakta, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Udah ada. Lalu cari aturan yang menghasilkan goal. Setelah itu, jika tidak ada aturan yang bisa membuktikan goal, maka akan gagal. Dengan memeriksa semua kondisi dulu dalam aturan, lalu memanggil rekursif untuk membuktikan tiap kondisi, dan jika semua kondisi terpenuhi, maka goal akan ditambahkan ke fakta. Tapi jika tidak ada aturan yang membuktikan goal, maka akan keluar pesan juga seperti itu. Dan di bagian ini selanjutnya yaitu adalah untuk mencetak hasil dari algoritma yang telah dijalankan di atas. Misalnya di sini kita akan coba melihat outputnya. Nah,
Di sini ada outputnya. Nah, fakta awalnya ini, seperti kita ketahui tadi, suara klik saat start, mesin mati total, dan tidak ada karat pada terminal. Pada proses forward chaining ternyata memiliki 5 aktivasi. Yang pertama R5, suara klik saat start, maka aki lemah. Lalu R1, mesin mati total, maka cek kelistrikan. Lalu R7, aki lemah, maka mesin sulit start. R8, cek kelistrikan, maka isolasi kelistrikan. R4, aki lemah, tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Hasil forward chaining-nya yaitu sebagai berikut. Aturan yang diaktifkan tadi ada R5, ada R1, R7, R8, dan R4. Lalu fakta akhirnya, maka aki lemah, cek kelistrikan, ganti aki, mesin mati total, tidak ada karat pada terminal, isolasi kelistrikan, mesin sulit start, dan suara klik saat start. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu pada proses backward. Di sini ada proses-prosesnya. Pertama, membuktikan tujuan. Tujuannya yang pertama tadi adalah ganti aki. Dengan pertama menguji R4 dulu, jika aki lemah, tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Lalu menguji R2, jika mesin berputar lambat, maka aki lemah. Mesin berputar lambat tidak dapat dibuktikan dengan aturan yang ada. Lalu menguji lagi R3, jika lampu redup, maka aki lemah. Lampu redup tidak dapat dibuktikan dalam aturan yang ada. Menguji R5, jika suara klik saat start, maka aki lemah. Suara klik saat start ditemukan di fakta, dan aturan R5 terpenuhi menambah aki lemah ke fakta. Lalu tidak ada karat pada terminal ditemukan di fakta, dan aturan R4 terpenuhi menambah ganti aki ke fakta. Jadi kesimpulannya ganti aki terbukti berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa forward chaining ini digunakan untuk menambah fakta baru dari data yang diketahui, sedangkan backward chaining ini digunakan membuktikan apakah suatu kesimpulan benar berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Seperti itu. Dengan berbasis pengetahuan seperti ini, maka kita bisa membantu dalam mendiagnosis sistem tadi. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.